Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Anda di pelajaran ekonomi. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu bagaimana cara suatu negara menjalankan pemerintahannya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sistem ekonomi tradisional, sistem ekonomi komando atau terpusat, sistem ekonomi pasar atau liberal, sistem ekonomi campuran. Kita bahas satu persatu. Sistem ekonomi tradisional yaitu menitik beratkan pada kebiasaan dan adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Jadi istilahnya dalam menjalankan perekonomiannya itu turun-temurun. Kekayaan alam terutama tanah menjadi penghidupan utama. Jadi mereka masih bertumpu pada sektor agraris, yaitu bercocok tanam, berkebun, dan perikanan. Belum ada pembagian kerja, jadi mereka hanya membuat sesuai dengan kebutuhannya aja. Nggak ada bagian produksi, nggak ada bagian mana, ya sudah mereka kerjakan aja apa yang bisa mereka kerjakan. Belum mengenal uang sebagai alat transaksi, mereka masih menggunakan sistem barter, tukar-menukar. Jadi misalnya seperti contoh di gambar, ada seorang punya gabah dan satunya lagi punya apel. Ya sudah mereka akhirnya menggunakan barter untuk yang satu, ketika satunya butuh buah, satunya butuh gabah. Jadi harus mencari mana yang saling membutuhkan. Produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan, jadi mereka hanya membuat sesuai untuk kebutuhannya, tidak untuk dijual. Kelebihan sistem ekonomi tradisional yaitu tidak terjadi persaingan karena semuanya dilakukan berdasarkan kebiasaan. Kegiatan yang dilakukan hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kekurangannya, keterbatasan hasil produksi sehingga masyarakat tidak berusaha mencari keuntungan karena mereka kan produksinya hanya sesuai dengan kebutuhan saja. Karena pengaruh tradisi, pola pikir masyarakat tidak berkembang. Yang penting mereka bisa menghidupi kebutuhan saat itu saja. Tidak memperhitungkan efisiensi dan penggunaan sumber daya. Yang kedua, sistem ekonomi komando atau terpusat. Semua kegiatan ekonomi direncanakan serta dikomando oleh pemerintah. Semua alat dan sumber produksi negara milik negara. Hak perseorangan tidak ada. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah. Tidak ada pihak swasta yang dapat melakukan kegiatan ekonomi secara bebas. Di sini swasta bisa mengerjakan suatu kegiatan ekonomi, tapi harus ditentukan oleh pemerintah. Misalnya kalian mau membuat satu barang, itu juga harus sesuai dengan keinginan pemerintah. Kelebihan sistem ekonomi komando. Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perekonomian. Pemerintah mudah melaksanakan pengendalian dan pengawasan harga. Pemerintah dapat mengatur distribusi barang-barang produksi. Perekonomian relatif stabil dan jarang terjadi krisis. Adanya pemerataan penerimaan pendapat karena semua info kan ada di pemerintah, sehingga pemerintah lebih mudah mengelolanya. Kekurangannya, inisiatif dan daya kreasi individu tidak berkembang karena harus sesuai dengan pemerintah kan. Yang kedua, masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk memiliki alat dan sumber daya ekonomi. Tidak ada kebebasan berusaha, sering terjadi praktek monopoli. Keberhasilan sistem ini sangat tergantung pada baik buruknya kualitas pemerintah. Ada yang otoriter banget, ada yang enggak kan. Jadi ya tergantung dari pemerintahnya, sistemnya seperti apa. Berikutnya yaitu sistem ekonomi pasar liberal. Ini kebalikannya dari sistem ekonomi komando. Sumber daya ekonomi dimiliki dan diatur oleh swasta secara bebas. Adanya pembagian kelas dalam masyarakat, yaitu kelas pekerja dan pemilik modal. Itu tidak bagusnya di liberal ya. Ada gap antara yang pemilik modal dan yang tidak pemilik modal.
Sehingga di sini biasanya ada kesewenang-wenangan dari para pemilik modal. Adanya persaingan antar pengusaha untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Pemerintah tidak melakukan campur tangan dalam pasar sehingga penentuan harga terjadi karena mekanisme pasar. Mekanisme pasar itu adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli. Kelebihannya, setiap individu bebas memiliki kekayaan dan sumber daya produksi. Inisiatif dan kreatif masyarakat dalam kegiatan ekonomi dapat dikembangkan. Adanya persaingan produsen untuk menghasilkan barang yang bermutu. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena tindakannya selalu didasarkan pada prinsip ekonomi. Itu kelebihannya, setiap kreasi inisiatif bisa tersalurkan karena saling ingin menguasai sehingga ada persaingan dan mementingkan prinsip ekonomi, yaitu biaya serendah-rendahnya dengan hasil yang maksimal. Kekurangannya, timbulnya eksploitasi oleh pemilik modal. Adanya modal yang terpusat yang akan menimbulkan monopoli oleh pemilik modal. Munculnya kesenjangan yang semakin besar antara golongan ekonomi kuat dengan yang lemah. Sistem ekonomi campuran. Tatanan ekonomi perpaduan ekonomi komando dan liberal. Jadi ini campuran antara sistem ekonomi komando dan liberal. Sumber daya yang memenuhi hajat hidup orang banyak dipegang oleh pemerintah. Jadi selain hajat hidup orang banyak, itu boleh dikuasai oleh swasta. Campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Misalkan, untuk melindungi konsumen, mengadakan kebijakan selling price, harga tertinggi yang boleh dijual oleh produsen. Untuk produsen dengan menggunakan kebijakan floor price, yaitu harga terendah yang bisa dipasarkan. Kelebihannya, inisiatif dan kreatif bisa berkembang. Campur tangan pemerintah bisa meminimalkan monopoli usaha. Pemerintah di sini lebih fokus untuk memberdayakan UMKM. Kekurangannya adalah terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh swasta dan pemerintah. Artinya, di saat ini berarti misalnya pemerintah itu lebih dominan akan lebih cenderung ke komando. Tetapi jika swasta itu lebih dominan akan lebih ke liberal. Jadi batasnya itu agak susah membedakannya. Terdapat kesulitan menentukan batas sumber produksi yang dikuasai oleh pemerintah dan swasta. Karena kadang-kadang kan ada swasta yang ingin menguasai pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemerintah. Begitu juga sebaliknya. Sistem perekonomian di Indonesia. Sistem ekonomi di Indonesia itu dinamakan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, khususnya pasal 33, yaitu di mana masyarakat mempunyai kebebasan memilih pekerjaannya, hak perseorang diakui, masyarakat bisa mengembangkan potensi inisiatif dan daya kreasi. Mempunyai nilai dasar kerjasama, kekeluargaan, gotong royong, dan keadilan. Nah, kalau menurut kalian, setelah kalian mempelajari dari sistem tradisional, liberal, komando, campuran, di Indonesia ini lebih mengarah ke sistem yang mana sih? Tolong di komen di YouTube Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.